lagi lebih mantap. Shalom. Shalom. Oke, saudara, hari ini adalah bulan-bulan kasih sayang ya. Saudara, dan saya sungguh berdoa bukan hanya di bulan ini kita menjadi kasih untuk orang-orang di sekitar kita, tapi sampai seumur hidup kita memilih untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Saudara, dan nanti sebelum kita akan angkat ayat sama-sama, nanti kita juga akan ada perjamuan kudus. Saudara, hari ini saya ingin bicara tentang sesuatu yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya selama 1 minggu ini. Saudara, beberapa hari yang lalu saya bermimpi, saudara. Saudara, di dalam mimpi itu ada sebuah kereta. Saudara, mungkin kalau ini keretanya seperti kereta cepat, saudara ya, Jakarta Bandung bus, saudara ya. Saudara, dan ada satu kereta yang tidak terlalu panjang, cukup pendek lah menurut saya. Gerbongnya nggak banyak, saudara. Saudara, dari itu dalam mimpi itu saya duduk di paling depan dari kereta itu, tapi tidak ada kemudinya, tidak ada supirnya, saudara. Tidak ada yang mengendarai akan kereta itu. Saudara, saya duduk paling depan, saya duduk sendirian, dan di belakang saya tahu ada keluarga saya, ada semua orang-orang yang hari ini berada dengan saya, semua ada di satu kereta yang sama dengan saya. Saudara, ketika di perjalanan itu kereta itu begitu cepat dengan luar biasa, wush, saudara ya, benar-benar cepat. Tapi ada satu titik di mana karena saya duduk paling depan, saya lihat rel keretanya, saudara. Dan ada satu titik, ada satu momen di mana saya lihat sekian meter lagi tidak ada rel keretanya. Jadi ada rel kereta bolong, rel kereta lagi, saudara. Saudara, dan di mimpi itu semua orang teriak di belakang saya. Dan semua berkata, di depan jurang, di depan tidak ada relnya, gak ada relnya, kita mati, kita pasti mati. Saudara, hari itu saya cuma bilang, saya mau apa? Tidak ada emergency brake, tidak ada alat kemudinya, tidak ada pintu keluar, saudara. Jadi gak bisa ngapa-ngapain. Dan di mimpi itu saya masih ingat, saya cuma diem dan pasrah. Saya tahu definisi pasrah yang benar-benar pasrah, saudara. Saya cuma begini, ya mati-matilah, saya bilang. Mau ngapain, gak bisa ngapa-ngapain. Dan ketika itu kereta ini begitu melaju, begitu cepat. Dan saya masih ingat di mimpi itu kita sudah mendekati akan rel yang kosong itu. Setengah atau mungkin belum setengah, monyongannya itu sudah keluar rel, saudara. Dan itu sudah benar-benar seperti saudara naik roller coaster. Saudara hampir terjun payung, saudara. Tapi di tengah-tengah itu semua orang teriak, saya tuh cuma diem aja. Bener-bener pasrah, saya gak ngerti apakah itu keplekmatisan saya atau apa, saya gak ngerti. Tapi di mimpi itu saya cuma diem, pasrah, sudah. Ya udahlah, kalau memang harus masuklah. Tapi di mimpi itu tiba-tiba ketika hampir masuk ke dalam jurang, di sisi kiri saya ada awan yang terangkat kayak magic, cering, saudara. Dan ternyata ada jalan yang baru yang belok ke kiri. Dan tiba-tiba rel yang kereta yang sudah hampir terjun payung tiba-tiba belok ke kiri, saudara. Sudah ketika itu semua kereta lega. Tapi di mimpi itu nggak berhenti sampai di situ. Melaju lagi, saya lihat lagi di sekian meter lagi ada rel kosong lagi. Semua teriak lagi, dan sekali lagi, kamu ngapain sah? Pasrah, saudara. Mati-matilah lah, saya bilang. Mau diapain? Saya cuma diem, saya nggak ngomong apapun. Hari itu saya juga bingung, kok saya nggak teriak nama Yesus, saudara ya. Kok saya bilang, wah ini papa rohani saya ini kurang, saya bilang. Saya cuma diem aja, saudara. Dan sekali lagi orang teriak, kita mati, dan saya cuma diem aja. Dan di hati saya cuma pasrah. Dan sekali lagi ketika kereta itu hendak terjun bebas, tiba-tiba di sebelah kanan ada awan yang terangkat, cering. Dan ternyata ada rel baru, ada jalan baru. Dan seketika kereta yang hampir terjun payung belok ke kanan, saudara. Sudah di mimpi itu, saudara, di mimpi itu percaya rasanya lama banget, saudara. Karena itu terjadi berulang kali. Dan saya tidak bisa menebak jalannya di mana karena nggak kelihatan. Di mimpi itu, namanya juga mimpi, saudara ya. Bisa tiba-tiba rel itu munculnya ke atas, naik. Nanti tiba-tiba ternyata ada jalan ke bawah. Saya
bisa nebak. Dan setiap kali itu rasanya, saudara, selesai nih aku. Dan semua orang teriak, dan saya cuma diem pasrah. Ya udahlah, saya bilang. Dan ketika itu saya bangun dari tidur saya bangun, saya bilang, Tuhan, ini mimpi kok aneh, saya bilang. Dan di situ tiba-tiba Tuhan beri firman dalam hidup saya. Dia berkata, Sa, aku Tuhan bukan hanya yang membuka jalan, tapi aku Tuhan yang membuatkan jalan bagi anak-anakku. Dan hari itu firman-Nya begitu kuat datang dalam hidup saya. Dia berkata, Sa, dalam hidupmu berapa kali engkau melihat sepertinya itu jurang. Engkau lihat sudah gak ada jalan. Iblis mereka-rekakan yang jahat. Dan engkau berkata, habislah aku. Tapi ketika seakan-akan sudah di ujung, saudara, tidak ada lagi jalan apapun, Dia Tuhan yang membukakan jalan bagi setiap kita. Dan Dia berkata, Sa, bisakah tahun ini engkau percaya aku Tuhan bukan hanya yang membuka jalan, tapi aku Tuhan yang membuat jalan. Ketika tidak ada jalan, aku Tuhan yang membuat jalan bagi setiap anak-anakku. Dan hari itu saya berkata, Tuhan, ajari aku lebih lagi. Dan Tuhan mulai ajari saya. Mari kita belajar sama-sama. Yesaya 43 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Membuat, saudara, ya, bukan membuka. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang-orang gagah mereka terbaring. Tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Saudara, ketika saya baca ini, saya sekali lagi berkata, Tuhan, Engkau bukan cuma membuka, tapi Engkau membuat. Dia bukan cuma hanya, ini loh nak jalannya, bukan. Dia membuatkan jalan bagi anak-anaknya. Saudara, dan hari itu bukankah kita melihat bangsa Israel, dia keluar dari perbudakan. Itu sebuah kisah yang semua orang sangat mengerti. Ketika mereka mendekati akan Laut Merah, di belakang mereka adalah pasukan Mesir, saudara. Dan ketika keadaan begitu menghimpit, disitulah kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Sudah pernahkah engkau menyadari bahwa seringkali Tuhan membawa engkau di titik no human solution? Tidak ada solusi dari manusia yang bisa menolong kau. Sudah pernah ngalami itu? Saya sering, saudara. Sudah orang berkata, loh, kan kamu bisa minta tolong ini, minta tolong itu, minta tolong orang ini. Tapi kenyataannya kadang gak muncul loh, saudara. Gak kepikir. Loh, saudara, hari ini untuk kita bisa, berapa tahun yang lalu berarti ya? 2 tahun yang lalu kita bisa ibadah di tempat ini, sekitar 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Kita bisa ibadah di tempat ini. Kita ditolong Tuhan kirimkan orang yang saya gak pernah pikir sebelumnya. Gak bisa kepikir, saudara. Sudah, bukankah kita berkali-kali mengalami di mana kita mengalami masalah and no human solution. Tidak ada solusi dari manusia. Tuhan sengaja membiarkan kita begitu terhimpit, begitu mengalami keadaan yang gak bisa. Maju gak bisa, mundur gak bisa. Mau nyari pertolongan ke kanan dan ke kiri, tidak ada yang bisa menolong kita. Kita mencoba cari orang pintar sekalipun, tidak ada hikmat manusia yang bisa menolong kita. Tapi saudara tahu kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Karena kemustahilan yang kita hadapi adalah tempat untuk Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Kemustahilan yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kita adalah menjadi landasan, menjadi tempat, menjadi space untuk Tuhan berkarya di tengah-tengah kita. Ketika kita berkata tidak ada lagi manusia yang bisa menolong kita, disitulah Tuhan akan datang dengan kehebatannya. Kok tahu sah? Kalau saudara lihat di Keluaran 14 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Keluaran 14 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Saudara lihat siapa yang
mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka nyusul orang Israel. Tetapi sungguh aku Tuhan, saudara, akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Saudara, kita berkata Tuhan sengaja mengeraskan hati orang Mesir. Tuhan sengaja membuat mereka nyusul bangsa Israel. Artinya, bisa nggak sih Tuhan membuat orang Mesir tidak menyusul? Bisa. Bisa kan Tuhan membuat bangsa Israel tidak terjepit? Bisa kan? Bisa. Tapi hari itu Tuhan memutuskan, Tuhan yang membuat dengan sengaja mengeraskan hati orang Mesir. Tuhan sengaja membuat hati Firaun begitu kesal supaya apa? Dia kirim semua pasukannya. Saudara, pasukan, kalau saudara suka lihat film perang, saudara, itu terbagi beberapa. Ada pasukan yang berjalan, ada, setahu saya, ada pasukan yang khusus pemanah juga ada. Ada lagi pasukan berkuda, ada lagi pasukan yang membawa kereta. Lain saudara, meskipun kereta sama-sama kuda, tapi lain. Dan hari itu Tuhan dengan sengaja mengeraskan hati Firaun sampai dia kirim semuanya. Sudah bisa bayangin jika kita hanya baca kejadian itu, kita berkata, kok Tuhan jahat ya? Harusnya kan Tuhan memberikan kelegaan dong. Tapi kenapa kok Tuhan biarkan sampai hal itu terjadi? Karena kenapa Alkitab jelas berkata Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya bahkan di hadapan para orang Mesir. Dan Alkitab berkata semuanya habis tuntas. Saudara, cara pikir Tuhan dan jalan Tuhan itu bukan cara pikir kita, saudara. Yang kita pikir Tuhan itu jahat, kok Tuhan menghimpit. Tapi bukan tohkah ketika tidak ada solusi dari manusia, Dia Tuhan yang membuat jalan di tengah-tengah kita. Buktinya laut pun Dia buat jalan, Dia belah laut itu. Dia izinkan bangsa Israel semua lewat. Dan begitu Mesir datang, Dia tutup kembali laut itu. Dan hari itu semua pasukannya tenggelam dan mati. Habis. Saudara, ketika hal buruk terjadi dalam hidupmu, percayalah Dia bukan Tuhan yang jahat. God is love. Dia bukan Tuhan yang mengasihi, Dia Tuhan adalah kasih. Seringkali cara pikirnya, cara jalannya itu berbeda dari kita. Tapi sekali lagi, bisakah kau percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, Dia Tuhan yang akan membuatkan jalan bagimu. Semua masalah dalam hidupmu, badai apapun yang terlihat sengaja, bukan karena Tuhan ingin melihat kita jatuh, tapi justru untuk menyatakan kuasa Tuhan dalam hidup setiap kita. Saudara, ketika hari ini saya ngalami Tuhan. Kemarin Bevis khotbah di Tangerang, saudara. Dia cerita bagaimana seringkali kita ini ketika kita di bawah, kita terpuruk. Dan semua orang itu meninggalkan kita. Dan Bevis bilang, jangan kecewa. Karena itu memang manusia, katanya. Saya mendengarkan itu, ya betul sih. Tapi namanya manusia juga kadang tetap kecewa, ya kan saudara? Ditinggalkan semuanya. Dan Bevis berkata, ketika itu kita di bawah terpuruk, disitulah Tuhan datang. Dia angkat kita. Dan ketika Tuhan angkat kita, manusia yang dulu meninggalkan kita akan berbondong-bondong kembali ke saudara, ya. Dia berkata, wah sekarang kamu diberkati, wah sekarang kamu luar biasa ya, wah kamu ini. Dan orang akan berbondong-bondong datang kepada kita. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tangan kita, mata kita, fokus kita mulai mengarah kepada orang lain.
Dan kita mulai menjauh dari Tuhan, kita mulai menjauh dari Tuhan. Dan ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, kita mulai turun. Kok bisa, Sa? Saudara, ketika Yunus itu pergi dari panggilannya, Alkitab berkata dia itu pergi meninggalkan hadirat Tuhan. Saudara, ada orang yang meninggalkan hadirat Tuhan. Dia menetap sebagai orang asing. Kata menetap sebagai orang asing itu artinya destruction. Kehancuran untuk dirinya sendiri. Mendatangkan nasib buruk. Bukankah terjadi pada Yunus, ya kan, saudara? Dia pergi, dia menjauh dari hadirat Tuhan. Dia nggak bawa kebaikan, dia bawa sial. Badai nggak karu-karuan, saudara. Sampai akhirnya dia harus dibuang ke laut. Apa itu destruction? Saudara, hari itu ketika kita menjauh dari hadirat Tuhan, kita akan turun. Dan perlahan kita akan turun kembali. Dan ketika kita turun lagi, orang yang dulunya mengelulukan kita akan menjauh lagi, saudara. Tapi Tuhan, dengan segala kelemahan kita, Tuhan dengan segala kebodohan dan dosa kita, Dia tetap kembali ke saudara dan mengangkat engkau kembali. Itu Tuhan. Dan ketika Tuhan mengangkat kita kembali, yang Dia mau apa? Mata kita, fokus kita cuman kepada Tuhan. Karena cuman Tuhan yang menyelamatkan kita. Saudara, ketika saya ngalami dengan Tuhan, ya, saya ngalami di mana hari itu saya posisi terpuruk dalam hidup saya. Saudara, tadi saya ngitung, papa itu sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Bulan depan masuk 9, saudara. Saya dulu mikir bertahan 2 tahun aja nggak sanggup loh, saudara. Apalagi SRK Jakarta ini, saudara tahu, saudara sudah tanpa Petrus Agung sudah hampir 9 tahun, saudara. Dan sejujurnya ketika di hari-hari itu, saya ngalami tidak ada manusia yang bisa nolong saya. Ketika papa saya nggak ada, saya berpikiran untuk pingin pulang ke surga itu berkali-kali, saudara. Kemarin Joshua tanya, tapi kamu ngelakuin sesuatu? Enggak, saya bilang. Saya nggak ngelakuin sesuatu, tapi berdoa setiap hari, Tuhan, buatlah sesuatu supaya saya pulang ke surga. Dijawab, harus operasi waktu itu saya. Dokternya mantep banget. Inilah kemungkinan begini kan udah dijelaskan, saudara. Nah, kemungkinan terburuknya kamu bisa meninggal gini. Nah, ketika semua orang berdoa pengen hidup, saya pengen mati. Saya amin loh, saya nggak amin deklarasi yang lain loh, saudara. Saya malah mengaminkan, saya kata, bolehlah Tuhan sekalian waktu saya dibius. Nah, pulanglah saya ke surga. Saudara, ketika pikiran itu masih ada, benar-benar tidak ada manusia yang bisa tolong saya. Kenapa? Orang mau ngomong apapun gak bisa masuk. So, kamu terus begini, gak ada yang bisa masuk sama sekali. Tapi di titik justru waktu operasi itulah saya ketemu dengan Tuhan, saudara. Dan hari ini ketika orang tanya, kok kamu bisa? Saya berkata, yang tolong saya itu cuma Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kita sampai no human solution? Karena Dia mau berkata, aku kepingin fokusmu cuman ke siapa? Ke Tuhan. Ingatlah bahwa yang menolong engkau dari bawah itu bukan manusia. Tapi yang menolong engkau itu adalah Tuhan. Saudara, saya tidak tahu firman ini buat siapa, tapi engkau pernah ngalami di titik terendah dalam hidupmu. Dan engkau tahu hanya Tuhan yang menolong engkau. Tapi saya sungguh berdoa, setinggi apapun Tuhan angkat kita hari ini, jangan lupakan Tuhan, saudara. Orang-orang boleh mendekat kepadamu. Orang-orang boleh memuji engkau. Orang-orang boleh nempel dengan engkau. Tapi mari seperti lagu tadi, kita tetap menyatu ke siapa? Ke Tuhan. Dan seringkali Dia izinkan hal yang terburuk terjadi supaya apa? Dia ganti fokus kita cuman ke Tuhan. Dia mau berkata, aku mau tunjukkan kuasaku yang kau belum pernah lihat sebelumnya. Saudara, saya teringat akan kisah hari itu Lazarus mati, saudara. Kalau saudara lihat kisahnya di Alkitab jelas menuliskan bahwa ini adalah orang yang dikasihi Tuhan. Alkitab jelas berkata, orang yang kau kasihi sakit. Orang yang kau kasihi mati. Saudara, hari itu Alkitab juga berkata, Yesus dengan sengaja tinggal 2 hari lamanya di kota di mana Dia berada. Saudara, kalau hari ini orang yang sakit, yang kau kasih sakit, saudara datangi nggak? Datang kan, saudara. Saudara jenguk ke rumah sakit nggak? Jenguk lah. Kalau saudara nggak mau jenguk, berarti saudara kurang mengasihi orang itu. Tapi kalau saudara mengasihi, saudara cuma dengar, aku sakit, saudara datang nggak? Datang. Dan hari itu
Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Seakan-akan Tuhan biarin sampai Lazarus mati. Saudara, tapi ternyata kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Dia mau berkata kepada murid-muridnya, kau pernah lihat aku membangkitkan orang yang baru mati dan aku bangkitkan kembali. Tapi bagaimana jika sudah 2 hari mati? Dan Alkitab jelas berkata, karena aku ingin kau belajar kembali percaya kepadaku. Dalam terjemahan aslinya, a new ground of faith. Pijakan yang baru untuk percaya. Saudara, Tuhan kita tidak pernah dengan sengaja tanpa alasan, gak pernah. Apapun yang dia buat, dia punya alasan buat saudara. Dan apapun alasan itu selalu didasari oleh kasih. Dan percayalah, dia Tuhan yang tidak pernah ingin membuat saudara jatuh walaupun tergeletak. Mungkin kau jatuh, tapi kau tidak akan dibiarkan tergeletak, saudara. Kenapa? Dia Tuhan yang ingin mengajari kita sesuatu. Dia ingin nyatakan sesuatu. Saudara, setiap kali proses itu terjadi, yang saya lihat ada level kedewasaan yang Tuhan sedang bawa kita lebih tinggi, saudara. Dan saya sungguh berdoa tahun ini, jika Tuhan izinkan saudara mengalami hal yang tidak enak, mari jangan cepat-cepat marah dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sebenarnya ingin menyatakan kemuliaannya dari hidup saudara dan akan menjadi berkat untuk begitu banyak orang. Semakin manusia angkat tangan, semakin manusia berkata no way, semakin manusia berkata tidak mungkin, disitulah Tuhan akan bekerja. Kenapa? I am the God of a way. Aku Tuhan yang bukan hanya membuka jalan, tapi aku Tuhan yang membuat jalan. Dan ketika kuasanya dinyatakan, semua orang, bahkan termasuk kita akan berkata ini Tuhan. Saudara mau bangga gak bisa? Kenapa engkau tahu ini Tuhan? Kenapa? Kau mungkin berkata, saudara dalam kereta itu ya, di mimpi itu saya bilang, Tuhan saya pasrah loh. Seakan-akan saya juga gak ngerti apakah itu hitungannya beriman atau pragmatis, saya gak bisa bedain. Tetapi hari itu bahkan ketika saya pun sudah pasrah, saudara, saya gak bisa ngapa-ngapain, dia Tuhan yang membuat jalan. Saudara, itulah kenapa Tuhan mau kita bukan menjadi confidence. Confidence itu hanya percaya pada dirimu sendiri. Tapi yang Tuhan mau kita ini Godfidence. Engkau percaya kepada Tuhan. Engkau berani bukan karena kita tahu kita bisa. Engkau berani karena engkau tahu engkau punya Tuhan yang hidup. Dan dia Allah Immanuel dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang bukan hanya membuat jalan. Dia Tuhan yang membuatkan jalan bagi setiap kita. Dan sekali lagi saudara, tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan kita. Tidak ada Goliat yang terlalu besar bagi Tuhan kita. Tidak ada tembok yang terlalu tebal bagi Tuhan kita. Tidak ada masalah yang terlalu rumit buat Tuhan. Bahkan ketika kau berhadapan dengan batu sekalipun, dia Tuhan yang akan membuatkan jalan di tengah-tengah kita. Dan sekali lagi, ketika dia buat jalan seringkali gak masuk akal. Cara dia nolong kita, waktu dia nolong kita seringkali gak kepikir. Sudah ingat kisah Yosafat? Hari itu dia dikepung oleh 3 pasukan. Dan hari itu ketika dia menghadapi itu, dia tahu mati aku nih. Hari itu dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia bawa sampai anaknya yang paling kecil, dari bayi sampai yang paling tua. Mereka menghadap ke Tuhan. Dan hari itu mereka cuma berkata, Tuhan, tidak ada manusia yang bisa tolong kami. Dan mereka tahu cuma Tuhan yang bisa. Dan di tengah-tengah kemustahilan itu Tuhan buat jalan. Gak kepikir jalannya. Saya waktu baca ya, saya cuma pikir gini, ini gimana lolosnya? Gimana caranya? Tapi apa yang dia buat, saya sampai membaca kayak, oh gitu. Ya dia buat 3 pasukan ini, 3 suku ini saling perang satu dengan yang lain. Loh awalnya sohib, saudara. 3 ini semua teman loh. Dan Tuhan mengacaukan sedemikian rupa, 3 pasukan ini saling perang sampai semua mati dan tidak tersisa.
Loh, sudah kan kalau kita mikir kan harusnya Tuhan dengan datang dengan wah, maka malaikat Tuhan membantu para pasukan ini dan menghantam mereka semua. Habis seperti Gideon, pasukan cuma 300, habis semua. Yang kita pikir begitu lebih masuk akal ya. Tapi yang Tuhan buat apa? Dibuat semuanya saling bunuh sampai semuanya habis. Mereka datang cuma lihat sudah kosong medan peperangannya, tinggal mayat tok dan tinggal jarahan. Dan mereka cuma datang sambil ngapain? Memuji Tuhan. Dia datang dan memuji Tuhan, dia lihat jarahan, dia ambil jarahan. Alkitab berkata mereka butuh 3 hari untuk menjarah. Dan hari itu kemenangan Tuhan berikan dalam hidup mereka. Saudara, saya baca, saudara lihatlah kisah demi kisah. Ada banyak cara Tuhan nolong, jalan Tuhan nolong itu di luar dari cara pikir kita. Di luar cari nalar pikir kita, di luar nurul. Saudara, orang Semarang bilang ya. Kenapa gak kepikir? Itulah kenapa saudara ya, kadang-kadang kita ini jangan mendikte Tuhan. Kita pikir Tuhan harusnya kamu nolongnya begini. Jangan. Dia Tuhan tuh kalau nolong jauh lebih ajaib, jauh lebih luar biasa, jauh lebih tuntas daripada kita. Dia tuh gak butuh kita untuk mengerti semua, dia cuma butuh kita untuk percaya bahwa dia Tuhan yang bisa membuat jalan di tengah-tengah kita. Saya kasih cerita lagi di Alkitab. Saudara tahu hari itu peperangan antara Aram dan Israel. Hari itu pasukan Aram mencoba untuk menggunakan sebuah taktik, saudara. Mereka ingin bunuh pasukan Israel, mereka pakai taktik perang. Hari itu apa yang Aram lakukan? Dia menunggu di satu tempat. Karena mereka tahu dengan pasti Israel pasti lewat sini, saudara. Dan dia tunggu di situ, dia tunggu, dan hari itu suara Tuhan datang kepada seorang nabi. Kalau nggak salah nih Elisa, saudara. Elisa benar teman-teman, Elisa. Dan hari itu suara Tuhan datang kepada Elisa dan berkata, jangan lewat jalan itu. Kenapa? Aram di situ. Jangan lewat jalan itu. Dan hari itu bangsa Israel nurut, puji Tuhannya nurut, saudara. Dalam ketaatannya mereka hindari tempat itu. Pasukan Aram yang sudah kadung ngendok, saudara, kok gak muncul-muncul? Dan mereka tahu bahwa ternyata akhirnya Elisa lah yang membuat pasukan Israel tidak jadi ke tempat itu. Maka Raja Aram berkata, dicari mana Elisa, bunuh dia. Karena dengan begitu kita bunuh Nabi Tuhan, Elisa, pasukan Israel tidak akan tahu kita berada di mana. Dan mereka berkata kita bisa bunuh bangsa Israel dengan mudah. Dan hari itu pasukan Aram mencari Elisa, dicari satu orang ini ketemu, saudara. Dia tahu Elisa ada di kota itu, didatangi, dirubung, saudara. Saudara tahu dan hari itu apa yang Tuhan buat, saudara. Saya itu waktu baca itu sampai ikut deg-degan, saudara. Saya mikir ini gimana, karena saya tuh kalau orang tuh baca sambil membayangkan itu loh, saudara ya. Karena saya visual kan, jadi saya tuh suka membayangkan. Saya kok deg-degan, bayangin saya jadi Elisa, dikejar-kejar pasukan orang. Dan itu kota saya dikepung. Dan hari itu Elisa berdoa berkata, Tuhan butakan mata mereka. Dan apa yang Tuhan buat, dibutain, saudara. Bukan buta yang gak bisa ngelihat, saudara ya. Tapi mata mereka gak bisa ngerti bahwa itu Elisa. Dipikir orang lain. Dan hari itu Elisa bilang gini, kamu cari siapa? Bayangin Elisa tuh percaya sama Tuhan. Didatengin, kamu nyari siapa? Oh, kita cari Elisa. Dan Elisa berkata, aku tahu orangnya, tapi bukan di sini. Lalu di mana? Ayo, tak bawa kamu ke tempat yang benar. Dibawa. Saudara, jalan Tuhan. Mereka tuh benar-benar, oh iya, salah ya, pindah. Ikut, saya baca, ikut pindah. Dan ketika mereka sadar tiba-tiba, mereka sudah ada di tengah-tengah kota Samaria. Dan hari itu mereka sudah dikepung. Dan hari itu Raja Israel datang kepada Elisa, ayo kita bunuh mereka. Tapi Elisa ini penuh dengan kasih, dia berkata jangan. Jadikan mereka tawanan. Kasih mereka makan yang terbaik. Pulangkan mereka kembali kepada rajanya. Saudara, hari itu buat banyak orang Israel berkata, Elisa ini bodoh. Sudah begitu harusnya dibunuh sekalian.
Tapi hari itu mereka berkata bodoh, dan itulah jalan Tuhan, saudara. Orang sekali berkata jalan itu bodoh. Kita yang mengikuti juga bodoh, saudara. Tapi sekali lagi namanya Tuhan tetap Tuhan. Mereka diberikan makanan yang terbaik, makanan yang limpah, dikembalikan lagi ke Aram. Aram yang dengar itu tambah marah, bukan tambah muncul belas kasihannya, tambah marah. Dia berkata, kirim semua pasukan, kepung hari itu Samaria, dikepung kota itu, saudara. Raja Israel ya normal, saudara ya, kalau kita jadi raja Israel pun ngamuk. Ini gara-gara Elisa ini. Kamu suruh dia pulang, ketahuan kota kita di mana. Sekarang kota kita dikepung, ibaratnya karena kamu, Elisa. Dan sekali lagi dia berkata, bodoh banget jalan yang kamu pilih. Dan hari itu kota itu dikepung, tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa keluar. Maka apa yang terjadi? Kota itu mengalami kemiskinan, saudara. Kemiskinan, kalau saudara lihat ya, separah itu sampai tai merpati pun dijual. Saudara, dan bahkan di Alkitab jelas berkata kelaparannya itu sampai membuat mereka makan anak mereka. Kalau di kisah di Alkitab, saudara ya, saya baca, kalau saya nggak salah mentafsirkan, maksudnya begini, 2 ibu punya anak satu-satu, saudara. Mereka janjian, hari ini kamu makan anakku ya, kita makan anakku. Besok kita makan anakmu. Saking kelaparannya. Betul, saudara, hari itu dia makan anaknya sendiri. Besoknya, mana anakmu? Diumpetin. Saya sampai mikir, oh, ibu nih ya aneh juga yang mau, ya mana ada, tapi dia lebih kejam, dia kasih aneh. Jadi bayangin mereka makan anaknya mereka sendiri. Kenapa? Kelaparan. Tepung, wah harganya berkali-kali lipat, semua naik berkali-kali lipat. Tai merpati loh, saudara, ada harganya. Saking kenapa? Kelaparannya. Tapi hari itu semua orang berkata, apa yang dipilih Elisa itu begitu bodoh. Tapi saudara tahu hari itu ketika tidak ada jalan lagi, ketika tidak ada manusia yang bisa beri jalan, hari itu Tuhan buat jalan. Saudara tahu cara Tuhan buat jalan? Ada 4 orang kusta yang hari itu mereka berdiri di pintu gerbang kota. Dan 4 orang kusta ini melihat, kalau aku masuk ke kota, aku mati kelaparan. Kalau aku pergi keluar, aku ketemu Aram, mati juga. Dan 4 orang kusta ini mungkin berdiskusi, saudara ya. Iki piye, ke kanan mati, kiri mati. Dan akhirnya mereka memutuskan, ya udah, mari kita coba ke pasukan Aram. 4 orang kusta ini datang menghampiri perkemahan pasukan Aram. Begitu mereka datang, mereka lihat kemahnya semua kosong. Mereka cuma lihat peralatan perangnya ditinggal semua. Saudara, ketika itu mereka menemukan apa? Tepung yang terbaik. Mereka temukan di situ. Saudara tahu apa yang Tuhan buat? Di Alkitab jelas menulis ketika 4 orang kusta ini datang. Yang pasukan Aram dengar adalah ada pasukan berkuda, pasukan yang begitu hebat, suara pasukan yang luar biasa datang. Akhirnya mereka lari terbirit-birit, mereka tinggalkan semuanya di kemah itu, mereka melewati sungai, semua perkakasnya ditinggal. Padahal yang datang siapa? 4 orang kusta. Saudara, Tuhan kalau buat jalan, tidak bisa kita batasi dengan cara pikir manusia kita. Tuhan kalau buat jalan, jangan kita kotaki dan kita berkata, Tuhan kalau engkau mau buat jalan harus begini, harus begini, harus begini. Enggak. Karena ketika dia buat jalan akan di luar dari cara pikir kita. Dan ketika dia yang buat jalan, caranya itu selalu sungguh yang luar biasa dan ajaib, saudara. Hari ini saya berdoa kita kembali punya rasa percaya kepada Tuhan, bukan confidence, tapi confidence. Percaya bahwa di jalan buntu pun Tuhan sanggup membuat jalan bagi kita. Di keadaan terhimpit sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Dia Tuhan yang selalu menyiapkan jalan keluar bagi kita. Mungkin hari ini kita belum melihat jalannya.
Tapi ketika ada Tuhan dalam hidup kita, jalannya selalu tersedia buat kita. Dan dalam kehidupan ini saudara, mata jasmani kita mungkin gak bisa melihat. Tapi hari ini mata rohani kita karena iman, kita mampu melihat. Karena Dia Tuhan yang selalu membuat jalan bagi setiap kita. Tapi saudara juga yang hari itu Tuhan belajar, Dia berkata, nak, tapi itulah kenapa engkau perlu mengenali jalan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, kalau saudara lihat di Mazmur, Alkitab berkata, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Saudara, ini dua hal yang berbeda. Kepada Musa Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya, tapi kepada bangsa Israel Tuhan hanya memperkenalkan perbuatan-perbuatannya. Kok bisa lain, saudara? Contohnya begini, saudara, saya ini punya mak yang luar biasa, mak Oma, saudara ya. Hari ini beliau sudah pulang ke surga. Beliau itu mak dari papa saya, namanya Mak Lip, saudara, Mak Lip. Saudara, dan Mak Lip ini dia seorang pendoa yang luar biasa. Beliau yang sering mendoakan papa saya jadi pilar lah, jadi pilar. Saudara, dan Mak Lip ini jago masak, saudara, mak saya nih. Dan itu menjadi makanan favorit keluarga kami. Tiap kali kalau papa saya pulang dari pelayanan, kalau mak saya bisa, mak saya kan masak, saudara. Jadi tiap kali saya pulang sekolah, kalau saya beruntung ada masakan mak tersedia di meja makan saya. Saudara, saya menikmati, kokoh saya juga menikmati. Wah, mak saya itu kalau bikin berbagai macam menu masakan, saudara. Sampai hari ini belum saya bisa menemukan orang yang bisa bikin mirip kecuali tante saya, saudara. Karena itu karunia-Nya kayak nurun, saudara ya. Nah, saudara, ketika itu, saudara, contohnya begini, apa bedanya jalan dan cuman perbuatan? Saudara, orang yang hanya mau kenal perbuatan itu seperti kokoh saya, Bapak Joseph tercinta, saudara. Kenapa? Beliau suka makanannya, tapi nggak mau tahu cara masaknya. Suka, saudara. Makan paling lahap. Jatah saya diambil sama beliau. Tapi dia cuma mau tahu hasil jadinya. Waktu dibilangin itu loh, belajar masak sama mak, dia mau. Aku cuma mau menikmati makanan yang sudah disediakan. Dia gak peduli cara bikin ayamnya, bagi berapa pala, berapa cengkeh, dia gak peduli, saudara. Ya dia pedulikan cuma pokoknya makan aja, jadi aku makan. Sedangkan hari itu saya, dasarnya saya suka masak. Katanya tangan ginu-ginu ini sedep kalau masak, saudara ya. Saya pakai. Hari itu saya datang, saya sering kali lihat ke rumah mak saya masak, saya liatin, saudara. Saya pikir, oh mak saya masaknya begitu. Setelah mak saya meninggal, mak saya pulang ke surga. Hari itu saya masih ingat hari Minggu juga, beliau pulang ke surga. Saudara, ketika mak saya pulang ke surga, tante saya itu punya resepnya. Nah, dia ini, tante saya ini jarang nulis, diingatnya cuma di otak, saudara ya. Tapi saya mikir begini kan, kalau cuma disimpan di sini, one day bisa hilang. Saya bilang ke tante saya panggilnya Ci, saudara. Ci, tulislah resep mak di kertas, saya bilang. Kenapa? Biar gak lupa. Sudah beliau tulis. Tapi saudara, namanya ya podo-podo autodidak ya, saudara ya. Cuma nulisnya bahannya tanpa jumlahnya. Pala cengkeh alias saudara harus ngira-ngira sendiri, saudara. Palanya berapa, cengkehnya berapa, saus tiramnya berapa, kecapnya berapa, saudara pikir sendiri. Saya ditulis, saya cari, saya nyoba di rumah berhari-hari, saudara. Sampai yang puji Tuhan hari ini sudah rodok mirip, saudara. Kapan-kapan tak masain kalau ada waktu, saudara ya. Resep turun temurun. Wah, mak saya. Saudara, dari itu ketika saya baca itu ingat, saya itu sama kayak kamu sama kokohmu. Yang satu cuman mau apa? Makanannya. Tapi yang satu penasaran dengan cara masaknya. Saudara, kalau kita ini cuma menikmati perbuatannya tok, saudara bisa menghasilkan yang sama nggak? Nggak bisa. Kalau hari saudara cuma datang ke restoran, oh enak ya, saudara coba bikin yang sama, bisa nggak? Belum tentu bisa. Tapi kalau saudara mempelajari jalannya, seperti saudara mempelajari resep masakannya, saudara one day bisa bikin yang serupa nggak?
Bisa. Mirip lah 98%. Tapi saya bisa dibandingkan koko saya yang cuma mau menikmati makanan tok. Dan itulah Tuhan dia berkata, dengan Musa aku memperkenalkan jalan-jalanku. Tapi dengan bangsa Israel aku memperkenalkan akan hanya perbuatan-perbuatanku. Saudara, dan di tahun ini saya sungguh berdoa ya. Kita jangan hanya cuma mau mengalami dan menikmati perbuatan Allah dengan berkata, aku perlu mujizat, aku perlu kesembuhan, aku perlu berkat, aku perlu ini, aku perlu itu, aku inginkan yang harus jadi kenyataan sekarang. Itu hanya perbuatan. Tapi yang Tuhan rindukan adalah dia berkata, nak, kenali jalan-jalanmu. Karena Tuhan rindu untuk memperkenalkan bukan hanya perbuatannya, tapi Tuhan rindu untuk memperkenalkan jalan-jalannya. Dan begitu kita kenal jalannya, saudara ya, kita tahu resepnya, kita tahu bagaimana untuk kesananya. Apapun persoalan yang sama muncul, kita bisa mengatasi dengan kemenangan yang lebih besar lagi. Saudara, ketika saya pertama kali buat acara youth, KKR Youth pertama kali, saya butuh uang cukup besar. Saya di depan Cirepkah, di kantor Cirepkah, saya memohon ke papi. Saya bilang, "Pi, berkati saya lah." Saya bilang, ini uangnya dari mana? Nggak ada uangnya, mau jualan apa juga bingung. Saya bilang, saya masih kuliah, saya nggak ada lah uang tambahan, nggak ada. Saya bilang, ayolah Pi, KKR ini papi yang bayarin. Tapi hari itu reaksi beliau cukup keras. Beliau bilang, kamu beriman sendiri. Saudara, saya itu jarang dimarahi papa saya, jarang. Saya bisa percaya saya anak kesayangan lah, saudara ya. Jadi saya nggak pernah dimarahin papi saya. Tapi hari itu saya masih ingat ada waktu-waktu di mana papi saya begitu tegas. Dia berkata, "Sa, kamu harus belajar beriman sendiri dengan Tuhan." Saudara, buat saya hari itu kenapa ya papi saya ya? Kenapa ya kok tumben kok keras banget? Tapi hari itu sekarang saya mengerti, karena jika saya tidak mengenali jalan Tuhan, hari ini habis saya, saudara. Eza Erka gak mungkin bertahan sampai ini 9 tahun, gak mungkin. Saudara, gak mungkin hari ini saya masih gebuk dan segar, gak mungkin. Saudara, saya masih menikmati yang dari Tuhan, gak mungkin. Karena saya akan berkata, apa yang bisa saya buat? Papa saya udah gak ada, ibaratnya gak ada sumber duit, mau ngapain? Dan saya akan diem-diem aja. Dan saya mungkin gak akan pernah ngapa-ngapain dalam hidup saya. Gak mungkin saya buat tenda lawatan, saudara. Tapi harus saya ngucap syukur, papa saya berkata, belajar resepnya, Sah. Kamu gak bisa gantung ke papi terus. Kamu harus belajar resepnya. Dan tanpa saya sadari, apa yang papa saya coba lakukan adalah supaya saya belajar jalan Tuhan, saudara. Saya percayalah, kalau cuma mau hasilnya itu enak ya, semua juga mau, saudara. Tapi yang Tuhan mau, dia ingin seperti kepada Musa. Dia ingin kita mengenali akan jalan-jalannya. Saudara, kenal jalannya ya, maka engkau akan dengan mudah percaya dia Tuhan yang membuat jalan dalam hidup kita. Karena kedetik kita tidak bisa mengenal Tuhan melalui jalan-jalannya. Alkitab jelas berkata bahwa seringkali kita ini bisa dengan gampang melupakan akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bangsa Israel itu kurang apa, saudara ya? Mereka makan mana dari langit. Tapi hari itu ketika mereka mengalami masalah, mereka tak memaki-maki Tuhan ya. Mereka justru dengan berkata kepada Musa, "Musa, kalau tahu gini, kita tetap aja di Mesir." Mereka lupa. Kita akan jadi manusia yang kita mengalami kebaikan Tuhan, dan satu masalah membuat kita melupakan semua kebaikan Tuhan. Kenapa? Kita tidak mengenali akan jalan-jalan Tuhan. Ya kan sih? Kalau hari ini bukankah kita sama dengan manusia? Orang boleh bersahabat bertahun-tahun, baik satu dengan yang lain. Tapi ketika mereka belum benar-benar kenal, saling mengerti, ada satu waktu di mana mereka saling menyakiti, dan dengan gampang perbuatan itu menghancurkan persahabatan mereka bertahun-tahun. Ya kan? Saya ngalami dengan Tuhan. Saya ngalami, Tuhan izinkan saya ngalami dengan teman-teman saya. Bertahun-tahun sahabat baik. Cuman sekali masa lalu, saudara. Dan tiba-tiba seakan-akan tidak pernah kenal. Kan hilang. Tapi
Tapi itulah kenapa dia mau berkata, nah aku ingin anak-anakku bukan hanya mengejar perbuatan-perbuatan Tuhan, tapi kita mengingini untuk mengenal dan memahami akan jalan Tuhan dalam hidup setiap kita. Saudara lihat Keluaran 33 ayat yang ke-13, ayat terakhir. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, teach me your way now. Ajari aku jalanmu sekarang Tuhan. Bukan besok, bukan lusa, tapi now, sekarang. Ajari aku jalanmu. Artinya kita dia harus minta. Dengan kerinduan hati kita berkata, teach me your way now. Ajari aku jalanmu hari ini. Sehingga dia berkata, ketika aku mengenal engkau dengan memahami jalanmu, kita makin kenal akan pribadinya. Dan bukan hanya itu, kita berkata, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Saya sungguh berdoa, ini menjadi doa saya setiap hari, saudara, ketika dari sejak dia beri firman ini, saya berkata, Tuhan, buat aku bukan hanya melihat perbuatanmu, buat aku bukan hanya mengenali perbuatanmu, tapi buat aku mengenal akan jalan-jalanmu. Dan sekali lagi, jalannya pun selalu baru setiap hari. Dia berkata, lupakan yang lalu, saudara. Artinya apapun yang dia perintahkan, mari lakukan dengan iman dan percaya. Sekalipun lu kok Tuhan jalannya lain, gak apa-apa. Ikuti apa yang dia mau. Maka saudara akan melihat bagaimana dia akan membukakan jalan di tengah-tengah kita. Dan ketika bahkan tidak ada jalan lagi, dia Tuhan yang akan membuat jalan di tengah-tengah kita. Dan begitu kita kenal jalannya, hidupmu akan dibedakan dari orang-orang di sekitar kita. Tahun ini jangan lewati dengan ketakutan, tapi jangan lewati dengan rasa khawatir, sebab Tuhan akan meninggikan kita. Tapi satu yang dia minta, kenali jalan-jalan Tuhan. Jangan cuma minta sekedar hasil jadinya, tapi minta resepnya, saudara. Kenali jalannya, supaya kita mendapatkan kasih karunia yang dari Tuhan.